warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Romani dari absen 1 dan teman saya FM Firmansyah Putra dari absen 10, dan teman saya juga Muhammad Mujahidin absen 21, dan teman saya Muhammad Jaki Al-Fatana dari absen 22. Di sini saya akan melakukan wawancara oleh juru pelihara yang ada di Candi Tikus ini. Perkenalkan Pak, saya Ahmad Ramdhani dari Man 2 Mojokerto. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak siapa? Terima kasih adik-adik sudah berada di lokasi Candi Tikus. Perkenalkan, nama saya Bapak Kotek. Saya sebagai juru pelihara Candi Tikus. Gimana sih Pak awal ditemukannya Candi Tikus yang ada di Kecamatan Trawulan ini? Terima kasih. Candi Tikus ini awalnya sebelum ditemukan, Candi Tikus ini merupakan sebuah gundukan tanah. Juga sekitarnya itu masih ditempati makam penduduk daerah setempat. Kebetulan daerah sekitar sini mayoritas petani. Nah, mayoritas petani akhirnya mempunyai tanaman itu kena wabah tikus atau dimakan tikus. Akhirnya para petani mengadakan pengejaran tikus bersarang di sebuah gundukan candi. Nah, terus gundukan yang ada di tengah-tengah situ dibongkar ternyata di dalamnya ternyata menemukan sebuah bangunan candi. Nah, akhirnya bangunan candi ini dilaporkan kepada Bupati Mojokerto yang bernama Raden Aryo Kromojoyo atau disebut RAA Kromojoyo Adinegoro. Candi Tikus ini ditemukan pada tahun 1914, ditampakkan keseluruhan bangunan ini pada tahun 1916. Candi Tikus didirikan pada abad 13-14 Masehi. Candi Tikus ini bahan bangunan terbuat dari bata merah, kecuali pancuran terbuat dari batu andesit. Bentuknya Candi Tikus bujur sangkar berukuran 22,5 meter. Jadi panjang lebarnya itu sama. Seperti itu. Dan Candi Tikus ini diresmikan kapan ya Pak kalau boleh tahu? Candi Tikus ini diresmikan pada tanggal 21 September 1989 oleh Bapak GBPH Puger atau disebut Gusti Pangeran Haryo Puger. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa saja sih yang ada di dalam candi Tikus ini? Iya. Di dalam candi itu ada 2 bilik kolam kecil, juga di tengah-tengahnya itu ada kolam. Di bagian dinding itu juga ada pancuran air yang berbentuk makara dan fatma. Di tengah-tengah itu juga ada sebuah menara. Ini termasuk melambangkan Gunung Mahameru yang berada di India. Gunung yang di India itu yang disucikan oleh pemeluk agama Hindu. Candi Tikus ini juga disucikan oleh pemeluk agama Hindu. Seperti itu. Baiklah Pak, di sini saya akan bertanya. Dahulunya fungsi Candi Tikus di sini itu untuk apa Pak? Candi Tikus ini dulu tempat pemandian atau disebut petirtaan. Jadi Candi Tikus ini dibuat tempat mandi keluarga Raja Majapahit. Untuk Candi Tikus yang mirip sebuah pertirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagai pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan pertirtaan, tempat pemandian keluarga raja. Tetapi sebagian pakar yang lain berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk penduduk Trawulan. Namun menaranya yang berbentuk Meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan.
Ya guys, setelah kita wawancara tentang Candi Tikus ini adalah sebagai tempat pemandian keluarga Raja Majapahit dan menjadi tempat pariwisata yang cocok untuk liburan keluarga. Yuk kita nikmati tempat pariwisata ini, jangan sampai kalian orang Mojokerto atau orang Jawa Timur tidak pernah datang ke Candi Tikus ini. Tanya, dahulunya Candi Tikus ini fungsinya untuk apa sih Pak? Candi Tikus ini dahulunya ini ya ini namanya. Boleh ke situ.